Alhamdulillah baik dan insya Allah tetap semangat ini. Bahagia Iya, tentunya ya, bahagia ya. Sesuai jadwal yang kita sepakati ya Bu, kalau Bu Rahma mau coaching dengan temannya dan saya di sini sebagai supervisor, saya mau mengamati Bu Rahma. Sebelumnya pada saat proses coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Bu Rahma? Iya, pada kesempatan coaching kali ini saya itu ini Bu Maya ingin meningkatkan kompetensi yang pertanyaan berbobot Bu Maya. Oke, berarti kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu Rahma. Karena ini Bu Maya, saya pernah praktek coaching itu kayaknya pada kompetensi itu saya itu masih sangat kurang sekali. Oh iya, jadi ini ingin ditingkatkan. Betul sekali. Lalu apa ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi mengembangkan pertanyaan berbobot itu tadi? Kira-kira dari level 1 sampai 10 ini Bu Rahma saat ini di level berapa? Saya itu kayaknya saat ini masih berada di level 5 atau 6 mungkin Bu Maya ya, kalau menurut perkiraan saya sendiri. Iya, berarti menurut Bu Rahma ini masih di level 5 apa 6 gitu ya? Masih sangat kurang sekali. Oke, berarti untuk harapan Bu Rahma sendiri untuk mengembangkan kompetensi mengembangkan pertanyaan berbobot itu tadi, Bu Rahma punya target atau harapan di level berapa Bu? Dari 1 sampai 10 kira-kira di level berapa? Iya, pada coaching kali ini tuh saya berharap betul-betul bisa meningkatkan kompetensi pada pertanyaan berbobot itu bisa naik level sampai ke 8 atau bahkan 9 lah. Kalau bisa 9 gitu Bu Maya. Iya. Saya yakin Bu Rahma bisa kok untuk mencapai di level 9 itu tadi. Semoga di coaching hari ini Bu Rahma bisa mengembangkan kompetensi pengembangan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Saya doakan semoga lancar coachingnya hari ini. Monggo Bu Rahma bisa coaching dengan temannya. Iya, terima kasih Bu Maya. Sama-sama Bu Rahma, semoga lancar. Iya, amin. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Isna. Silakan duduk Bu Isna. Terima kasih. Senang bisa ketemu Bu Isna. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Rahma baik. Sehat ya. Alhamdulillah Dan sehat. tentunya bahagia ya. Insya Allah bahagia. Tetap semangat ini. Insya Allah semangat. Iya. Bu Rahma. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Tentunya sibuk sekali ya di awal tahun pelajaran ini. Betul sekali Bu Rahma, di awal tahun pelajaran ini memang sangat luar biasa karena MPLS juga bertepatan, kami juga boyong sekolah karena mau Bu Rahma. Oh gitu, luar biasa ini sibuknya ya. Iya. Tapi tetap semangat untuk anak-anak tentunya ya. Insya Allah tetap mempersiapkan untuk ini pembelajaran anak-anak di awal tahun pembelajaran ini. Nah ngomong-ngomong nih, kita ketemu hari ini itu mau ngobrolin apa sih Bu Isna ini? Iya Bu Rahma, di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Rahma atas waktunya, atas keluangan, kesediaannya untuk berbagi waktu bersama saya untuk memberikan pencerahan Bu Rahma. Di sini saya saat ini galau dengan murid saya Bu Rahma di awal tahun pembelajaran ini. Setelah saya asesmen dengan anak saya, kemudian saya sudah tanya-tanya dengan guru wali kelas yang dulu tentang perkembangan anak saya. Ternyata di sini saya menemukan ada salah satu siswa saya yang memang berkebutuhan. Di mana berkebutuhan ini dia memiliki perilaku yang kurang baik Bu Rahma. Jadi membuat saya galau pada anak-anak tersebut. Oh, kalau saya perhatikan dari ceritanya Bu Neni ini kayaknya Bu Neni lagi galau dengan tingkah anak-anak siswanya Bu Neni di kelas gitu. Kalau boleh diceritakan itu tingkahnya seperti apa itu kok sampai bikin Bu Neni galau itu? Iya Bu Rahma, di sini itu anak saya ini itu
membuat suasana itu tidak menyenangkan di kelas. Jadi suka jahil, suka usil saat pelajaran, dia belum selesai mengerjakan, tapi dia sudah jahil pada temannya, terus membuat ulah, jadi membuat suasana kelas ini tidak menyenangkan seperti itu. Gitu, iya. Nah, dari cerita itu kira-kira tujuan kita ngobrol bareng ini apa sih yang ingin Bu Isna capai itu, yang ingin Bu Isna dapatkan dari obrolan kita sore hari ini? Iya, gini Bu Rahma, ini saya berharap dengan obrolan mungkin Bu Rahma bisa memberikan pencerahan kepada saya. Ini saya berharap anak saya yang memiliki tingkah laku berkebutuhan tadi ini menjadikan suasana kelas tidak seperti ini. Mereka Ananda ini bisa berbuat lebih baik lagi, mungkin lebih sayang dengan temannya, tidak jahil, saling menyayangi, terus menjadikan suasana kelas ini lebih harmonis, lebih menyenangkan seperti itu. Jadi kalau saya tangkap ini dari tingkah anak-anak yang ada tanda kutip mengganggu teman yang lain ya, itu Bu Isna itu kepinginnya setelah kita coaching ini nantinya bisa menemukan atau solusi gitu ya, kalau saya tangkap gitu. Jadi anak-anak itu bisa aktif dalam kegiatan di kelas, tidak mengganggu yang lain seperti itu ya. Iya, betul ya Bu Isna ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang Bu Isna istilahnya ya bisa lakukan dalam menangani tingkah anak-anak yang tadi sudah Bu Isna ceritakan seperti itu? Sementara ini kemarin Bu Rahma, setelah saya berkonsultasi dengan walasnya yang lama, kemudian saya berusaha untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan secara personal. Setelah personal, saya meminta untuk satu kelas ini mendukung anak tersebut untuk lebih baik. Dengan apa? Mungkin anak tersebut ingin memberikan mendapat perhatian dari teman-teman kelasnya. Kemudian kami kumpulkan teman-teman kelasnya tersebut untuk, ayo Ananda ini bisa melakukan lebih baik, bisa kita saling menyayangi sekelas, seperti itu. Yang baru tapi ini belum berdampak. Seperti itu. Nah, dari usaha-usaha yang Bu Isna sudah lakukan itu, kira-kira kalau di skalanya gitu ya, itu sudah sampai ke rentang 1 sampai 10, kira-kira sudah sampai ke rentang berapa sih itu levelnya itu? Sementara ini masih rentang ke-6. Soalnya masih belum memiliki titik temu Bu Rahma gitu. Nah, kira-kira itu setelah kegiatan coaching kita ini ya, kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira itu kepinginnya Bu Isna itu mencapai ke level berapa itu kira-kira? Iya Bu Rahma, ini kalau saya pinginnya tetap di level sampai level 9, jadi menjadikan suasana kelas itu bahagia, saling mendukung seperti itu. Iya, luar biasa ya. Berarti keinginannya Bu Isna ini nanti anak-anak bisa saling mendukung, saling menyayangi gitu, tidak saling mengganggu gitu ya di dalam kelas atau di dalam pembelajarannya, seperti itu ya Bu Isna ya. Nah, dari usaha yang sudah dilakukan, kepinginnya kan menaikkan skala levelnya tadi kan karena belum tercapai gitu ya tadi yang Bu Isna ceritakan. Nah, tentunya Bu Isna kira-kira nih punya enggak sih wacana atau upaya atau rencana-rencana aksi lainnya gitu kira-kira dalam menangani permasalahan anak-anak di kelas tadi? Atau seperti ini ya Bu, gimana? Rahma, Kira-kira punya atau gitu? dari yang tadi sudah saya lakukan, mungkin dari tadi dengan menggiring saya, atau saya memiliki inisiatif untuk mendatangkan wali murid, atau saya melakukan home visit kepada anak ini. Mungkin permasalahannya anak ini seperti ini mungkin tidak dari sekolah saja, mungkin dari rumahnya, mungkin latar belakangnya. Mungkin saya akan coba untuk mendatangi keluarga, mungkin home visit mungkin itu Bu Rahma. Oh gitu ya. Iya. Berarti upaya yang akan Bu Isna lakukan selanjutnya ya, ini melakukan home visit gitu tadi ya. Terus apa tadi
ngobrol sama orang tua mungkin terkait dengan tingkah anak-anak yang dilakukan di kelas itu tadi ya Bu Isna ya, luar biasa. Itu berarti rencana aksi atau rencana lanjutan yang akan Bu Isna lakukan ya dalam menangani permasalahan anak-anak di kelas tadi yang apa istilahnya ya, aktifnya apa itu istilahnya itu lebih aktif dibanding siswa yang lain yang mungkin di situ bisa mengganggu proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Mungkin kan dari situ, mungkin dari situ kan kita mendapat titik temu. Jadi kita kolaborasi dengan wali murid untuk bekerja sama bersama untuk membangun visi sekolah dan di rumahnya. Jadi jadi lengkap gitu. Jadi pembangunan karakter tidak hanya di sekolah, mungkin di rumahnya juga kami juga butuh supaya tadi maksudnya menjalin. Maksudnya Bu Isna itu berkolaborasi dengan orang tua murid tentunya ya, bersinergi untuk bagaimana visi sekolah itu bisa terwujud dengan baik tentunya. Dengan proses pembelajaran anak-anak di kelas itu maupun di rumah bisa terlaksana sebagaimana mestinya seperti itu ya. Luar biasa. Nah, strategi ada enggak? Kira-kira terbayangkan enggak ada strategi khusus lagi gitu dari Bu Isna? Kalau tadi kan sudah diceritakan ya, sudah disampaikan mau melakukan home visit, terus koordinasi dengan orang tua murid gitu ya, mungkin masih ada terbersit di di pikiran Bu Isna, mungkin itu strategi khusus lagi apa misalnya gitu, masih ada enggak kira-kira Bu Isna? Seperti ini Bu Rahma, mungkin dari strategi yang tadi kalau setelah kita sharing dengan orang tua, mendatangkan, kemudian kami home visit ke sana, nanti kami mencoba untuk dari hasil itu Amanda ini sudah bagus enggak? Sudah mencapai 9, level 9 tidak? Kalau memang sudah mencapai, jadi hubungan tadi sudah klik, berarti kita sudah berhasil seperti itu. Kalau tapi bila mana nanti memang belum berhasil, mungkin ada penanganan khusus atau kita mendatangkan psikolog untuk kita sharing sebenarnya harus di bagaimanakah seperti itu, di bagian untuk dari orang tuanya bagaimana, mungkin dari gurunya kita harus bersikap bagaimana seperti itu. Luar biasa sekali. Rencana aksi sampai strategi-strateginya Bu Isna temukan loh pada obrolan kita kali ini. Tidak menyadarinya ternyata. Terima kasih sekali atas itu. Nah ini saya pengen tahu lagi kira-kira dari rencana-rencana tadi, strategi yang Bu Isna tadi sudah ketemukan, itu komitmennya dalam melaksanakan rencana tersebut itu apa kira-kira Bu Isna komitmennya? Yang pertama memang komitmen pada diri saya sendiri sebagai walas, kemudian komitmen yang kedua kolaborasi tadi kerjasama dengan wali murid, kemudian juga kerjasama dengan semua rekan sejawat. Luar biasa ya, komitmennya sangat luar biasa sekali Bu Isna. Nah ini kira-kira siapa nih yang bakal mendukung dalam pelaksanaan proses rencananya Bu Isna tadi? Kira-kira siapa sih yang akan mendukung itu nanti? Iya, yang mendukung otomatis semuanya, baik itu walas, semua rekan sejawat, orang tua, jadi semuanya berusaha untuk mendukung untuk program ini supaya Ananda kami satu ini sukses, kembali ke lingkungannya, kembali ke suasana kelas lebih menyenangkan. Betul ya, yang terpenting menyenangkan ya, ketika di kelas anak-anak merasa nyaman, aman dan menyenangkan. Sangat luar biasa sekali Bu Isna ya, luar biasa bisa menemukan ini loh tadi solusi-solusi dari Bu Isna sendiri loh tadi. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Nah ini yang terakhir nih, apa sih yang Bu Isna kira-kira harapkan atau apa tindak lanjutnya nih? Ya yang terakhir, apa tindak lanjutnya dari sesi coaching ini nantinya? Iya,
tindak lanjutnya dari sini mungkin saya akan sesegera mungkin dari proses percakapan ini untuk saya segera realisasikan kepada Ananda tersebut, kepada wali murid untuk segera langsung tadi home visit. Oh iya, jadi strateginya, langkah-langkah rencananya tadi langsung mau dieksekusi gitu secepatnya gitu ya. Ya sangat luar biasa sekali Bu Isna. Karena kita sudah ngobrol lama loh ini kayaknya. Terima kasih sekali atas itu bantuannya dalam proses sehingga saya kembali tidak galau lagi dan menemukan beragam solusi pada hari ini. Alhamdulillah sekali Bu Isna. Ya semoga kedepannya rencananya bisa terrealisasi dengan baik, terlaksana dengan baik. Tetap semangat ya Bu Isna. Amin. Saya tunggu kabar baiknya. Bismillah. Ya, terima kasih sekali atas kesempatannya dan waktunya yang menyita Bu Rahma di coaching hari ini. Ya. Terima kasih Bu Rahma, Ya, saya sama-sama. cukupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai ketemu Terima Bu Isna. Bagaimana Bu Rahma dengan coachingnya tadi dengan Bu Isna ini? Ya, alhamdulillah Bu Maya, tadi coachingnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Bu Isna dari permasalahan kegundahan hatinya itu bisa terselesaikan oleh beliau sendiri itu solusi-solusinya Iya. itu. Alhamdulillah kalau lancar ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu Rahma menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Bu Rahma tadi mau dikembangkan? Pertanyaan berbobot Pertanyaan tadi. berbobot. Ya. Kalau saya lihat dari hasil percakapan saya, coaching saya dengan Bu Isna tadi, Bu Maya, itu karena Bu Isna bisa mencapai rencana-rencananya atau solusinya bahkan strateginya, itu saya merasa bahwa apa yang saya berikan atau dari kompetensi pertanyaan berbobot itu bisa saya capai levelnya sampai ke 9 mungkin Bu Maya. Apa yang membuat Bu Rahma menilai demikian? Iya. Bu Rahma sudah mencapai di level 9. Iya, karena begini Bu Maya, kalau dari saya itu saya bisa membantu Bu Isna dalam mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh Bu Isna sendiri gitu, dan solusi itu ditemukan oleh Bu Isna sendiri. Jadi saya hanya membantu melalui stimulus memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu menurut Bu Rahma ya. Iya Bu Bu Rahma. Maya. Boleh saya ngasih pendapat dari pengamatan saya Boleh. coaching antara Bu Rahma dengan Iya. Bu Isna ini Iya, ya Bu boleh ya? dengan senang hati Bu Maya. Oke. Dari pengamatan saya tadi ya Bu, tadi itu Bu Rahma melakukan coaching sudah lebih tinggi dari standar yang Bu Rahma rujuk. Tadi Bu Rahma mengharapkan di level 9 ya. Kalau dari hasil pengamatan saya, Bu Rahma itu sudah lebih kira-kira di 9,2 Bu. Oh, terima kasih Bu Maya. Ya, tentunya Alhamdulillah. masih ada tentunya kekurangannya. Itu artinya kan ada peningkatan ya Bu, yang Iya. tadi katanya masih di 6, Iya. sekarang kalau dari pengamatan saya sudah di 9,2. Lalu dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbanyak dari Bu Rahma untuk meningkatkan performa dalam coaching tadi Bu? Iya, tentunya saya akan lebih memahami tentang metode coaching ini Bu Maya. Metode. Terus saya akan terus melakukan praktik coaching terhadap teman-teman rekan sejawat maupun terhadap siswa-siswa saya, seperti itu Bu Maya, yang nantinya pasti berimbas pada kemampuan saya dalam memberikan Betul. pertanyaan berbobot tentunya. Betul Bu Maya. sekali Bu Rahma. Jadi Bu Rahma akan meningkatkan dengan cara itu tadi ya, untuk melakukan coaching dengan Ya. beberapa murid atau bahkan teman sejawat. Ya. Bagus sekali. Saya yakin kok Bu Rahma bisa meningkatkan level yang diharapkan dari 9 tadi itu. Amin. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama Bu Rahma. Lalu satu lagi Bu ya. Iya. Apa yang dapat Bu Rahma dapatkan dari proses coaching ini Bu? Tentunya banyak sekali yang saya dapatkan Bu Maya. Yang pertama mungkin saya lebih lebih ada PD-nya gitu dalam pelaksanaan coaching. Iya. Asalnya ragu-ragu gitu kalau diajak coaching sama temen gitu, tapi pada coaching kali ini itu sudah ada peningkatan kepedean saya. Oke. Seperti itu. Terus yang
Kedua itu dalam membantu teman mencarikan solusi, bukan mencarikan tapi hanya membantu memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan. Terus saya bisa mendengarkan teman dengan dengan baik, seperti itu Bu Maya tentunya. Luar biasa ya Bu ya. Berarti tetap ada hikmahnya dari coaching ini tadi ya Bu Rahma ya. Tentu Bu Maya. Saya doakan Bu Rahma nanti dalam meningkatkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan Bu Rahma mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan itu saya yakin Bu Rahma bisa. Amin. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama. Dengan senang hati Bu Maya memberikan masukan-masukan yang tentunya baik buat saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Maya. Sama-sama Bu. Sampai ketemu Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rohman? Alhamdulillah hari ini cukup melelahkan juga, tapi tetap semangat dan bahagia. Iya. Nomor satu itu yang penting bahagia Pak Rohman. Siap, ya. Gimana Pak Rohman pada saat ini Pak Rohman kan akan melaksanakan proses coaching. Oh iya, betul. Iya. Bersama Bu Rahma. Iya. Gini Pak Rohman, kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Rohman dalam proses coaching ini apa Pak Rohman? Begini Bu, kemarin yang saya masih ada kekurangan itu dan mau saya kembangkan itu di bagian mendengarkan aktif Bu. Jadi Pak Rohman di sini melakukan proses coaching karena ingin mengembangkan potensi coaching dalam mendengarkan aktif. Seperti itu ya Pak Rohman? Betul. Ya, karena memang kompetensi itu kan menjadi bagian dari progres saya ke depan agar saya bisa memahami orang lain ketika menceritakan segala sesuatunya, seperti itu. Iya. Seperti ini Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan ini tentang mendengarkan aktif ya tadi ya. Betul. Mendengarkan aktif ini yang saat ini Pak Rohman ini dari level 1 ke 10 ini posisi di mana Pak Rohman? Kalau saya kira ya saya agak rendah dulu. Saya kira harus sekitar 5 Bu. 5 ya, karena memang hobi saya itu sebelum orang biasanya bercerita selesai itu saya sering dalam bahasanya itu ya memotong pembicaraan orang lain. Seperti itu. Terlalu mungkin kalau dalam bahasa ya terlalu aktif lah, itu yang menjadi koreksi diri saya sendiri seperti itu. Tujuannya untuk mengontrol tadi ya Pak mengontrol ya, mengontrol diri tadi. Jadi proses coaching ini melatih Pak Rohman untuk dapat mendengarkan aktif. Kira-kira yang diharapkan level berapa Pak? Kalau sekarang di posisi level di 5. Saya kira kalau 5 kemudian naik menjadi 8 atau 9 itu sudah sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Jadi saya harapkan nanti 8 atau 9 ya. Syukur-syukur nanti sampai maksimal 10 lah ya. Itu lebih bagus lagi. Bismillah. Saya doakan Pak Rohman dalam proses latihan lagi ya Pak Rohman ini salah satu bagi sebagian dari latihan Pak Rohman untuk mengembangkan diri dalam mendengarkan aktif. Semoga harapannya 9 atau sampai 10 bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Bu Wisneni. Dan nanti saya mohon untuk Bu Neni sebagai supervisor saya, nanti ketika saya melakukan coaching tolong diberikan pengamatan dan penilaian Bu, terutama untuk meningkatkan kompetensi saya seperti itu. Ya, semangat Pak. Semangat. Terima kasih Bu Neni ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Silakan duduk Bu Rahma. Terima kasih Pak. Begini Bu Rahma, tadi kok saya ada dari teman saya yang bilang katanya Bu Rahma nyari saya seperti itu. Iya Pak Nur, saya itu tadi ketemu sama temennya Pak Nur. Oh, iya. Terus saya tanya, itu Pak Nur ada di Remanda gitu, mau janjian nih, mau ketemuan, mau ada yang mau saya obrolin gitu loh Pak. Siap. Oh iya, kemarin memang kita sempat buat janji, tapi tadi saya ada acara sedikit di luar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat ya, bahagia dan semangat tentunya. Tapi ada satu yang saya pikirin Pak, itu yang makanya mau ketemu Pak Nur untuk ngobrol
bareng gitu. Oh gitu ya. Oh. Tapi tetap semangat kan ya? Iya, tapi tetap semangat ya. Hari selalu ini semangat. sebelum nanti panjenengan menceritakan permasalahan dengan pagi-pagi ketika dengan di sekolah, kira-kira pengalamannya bagaimana Bu, hari ini? Iya, tentunya hari ini tadi seru Pak, karena Seru. kan masuk di tahun ajaran baru, Iya. terus ketemu siswa-siswa baru yang di situ bervariasi, belum kenal semuanya gitu. Iya. Jadi tadi itu seru-seru saling berkenalan sama anak-anak yang baru gitu Pak. Oke, bagus ya. Iya. Nah ini kira-kira mungkin bisa diceritakan dari Bu Rahma permasalahan apa yang ingin Bu Rahma sampaikan kepada saya. Silakan Iya. bercerita sedikit dulu Bu. Iya, saya cerita dulu ya Pak Ya, ya, sedikit silakan. aja yang mengganjal di hati yang saya apa ya Pak ya, kepikiran gitu loh. Kemarin itu gini Pak, ada masalah siswa ini. Nah siswa saya itu kan ada dalam satu kegiatan. Nah di situ itu ada yang datang ke saya gitu cerita katanya mau keluar dari kegiatan tersebut gitu Pak. Terus saya tanya kenapa keluar, karena nggak nyaman gitu sama temen yang lainnya gitu. Iya katanya temen yang satunya itu nggak mau berteman gitu katanya nggak suka, katanya saya bingung saya harus gimana gitu Oh Pak. gitu ya. Sebelum nanti kita lanjut kucingnya Bu, mungkin dari kegiatan kucing kita pada sore hari ini apa yang Bu Rahma harapkan? Kira-kira seperti apa? Iya, tentunya saya ngobrol sama Pak Nur itu yang pertama itu biar hati saya sedikit lega gitu Pak. Yang kedua tentunya itu pengen nyari solusi. Saya harus gimana selanjutnya gitu loh Pak. Ya. Saya kira nanti untuk solusi bisa dari Bu Rahma sendiri. Saya yakin Bu Rahma orangnya smart ya kan, mampu menemukan solusi pada diri sendiri untuk problemnya Bu Rahma. Iya, Mungkin secara detail ya ini bisa Bu Rahma sampaikan problemnya itu seperti apa. Ya. Itu Tadi kan panjenengan menceritakan untuk apa anak mau keluar. Itu kira-kira kegiatan apa? Iya kan anak-anak itu kan ada di satu naungan kegiatan namanya Adiwiyata gitu loh Pak, kader. Jadi anak-anak itu anak-anak kader gitu loh Pak. Nah itu kan ada beberapa siswa yang berada di dalam kegiatan tersebut. Nah itu tadi kemarin itu kok ada yang datang 2 anak gitu cewek itu datang ke saya, katanya itu bilang Mom saya mau mundurin diri dari Adiwiyata gitu. Terus saya tanya lo kenapa gitu, katanya itu saya sudah nggak nyaman gitu, katanya lu nggak nyamannya karena apa, katanya temen yang satunya itu yang perempuan-perempuan yang lainnya, cewek-cewek yang lain itu katanya nggak mau berteman dengan yang 2 anak tadi yang datang ke saya tadi Pak, seperti itu. Begini Bu Rahma ya, kalau boleh saya tahu kegiatan Adiwiyata itu kegiatan ekstra atau kegiatan yang ada di struktural kurikulum atau bagaimana? Iya, kalau kegiatan kader anak-anak itu, kader Adiwiyata itu ekstra Pak. Sebetulnya ada pembinanya sendiri, tetapi kebetulan saya itu koordinatornya atau ketua timnya. Jadi anak-anak itu kadang juga terbiasa itu bersama. Iya, kalau ada apa-apa suka ceritanya juga ke saya gitu Pak. Oke, bagus. Berarti begini Bu Rahma ya, untuk kegiatan Adiwiyata tersebut karena ini kegiatan ekstra ya, berarti kan mungkin Bu Rahma bisa mengidentifikasi lebih dalam. Kira-kira anak-anak itu tidak mau ikut ke dalamnya atau ingin keluar itu, pernah nggak Bu Rahma tanya kepada yang bersangkutan? Kira-kira itu apa penyebabnya? Ya itu Pak, kalau saya lihat itu memang sudah beberapa waktu lalu itu saya perhatikan itu kenapa ya mereka itu kalau saya ajak bareng itu nggak bisa gitu loh Pak. Kan kemarin itu pernah kita ajak bareng apa istilahnya itu belajar di mangrove center itu ya di Tuban situ. Nah yang lainnya ikut, ada 2 anak cewek tadi itu yang tidak ikut. Tapi waktu itu saya tanya alasannya itu satu ada acara keluarga nungguin orang apa itu neneknya sakit kan gitu. Terus yang satunya itu jenguk ibunya atau dolan ke ibunya di Surabaya karena memang nggak tinggal sama ibunya gitu. Awalnya di situ saya awalnya itu tak maklumi memang berarti memang ada kepentingan kan gitu. Tetapi setelah
masuk kembali ke sekolah, terus kegiatan itu berjalan, kok anak ini ndak bareng terus Oh, itu gitu. Pak. Jadi dari situ itu sudah saya ini, cuma saya itu bingung harus seperti apa dulu gitu loh. Akhirnya kemarin itu berdua itu datang untuk ini ngomong mau matur Keluar. kalau mau keluar gitu. Iya, saya malah kepikiran nih. Iya gitu betul. Pak. Memang ketika kita memposisikan diri sebagai orang tua ya, sebagai guru di situ, kemudian anak kita tidak suka dengan kegiatan itu, kan memang terbebani seperti itu ya perasaannya. Terus gini Bu, tadi jenengan sudah klarifikasi kepada anak tersebut. Kira-kira ada hal lain nggak Bu ya? Mungkin dari teman-temannya mungkin kehadiran dua anak itu mungkin mengganggu teman-temannya, atau bagaimana kok sampai terjadi anak itu dengan teman-teman yang lain kok tidak disukai seperti itu? Kalau saya ini pernah saya tanya, karena saya itu lihat kok nggak bisa bareng itu kan, pernah saya tanya ke teman-teman yang lainnya itu. Nah, tak tanya itu teman-teman yang lainnya itu ceritanya ya seperti itu kok mau memang mereka itu kayaknya nggak akur gitu loh. Iya, mereka itu kayaknya nggak akur lah. Saya itu nggak akurnya karena apa itu. Nah, dulu itu pernah saya ajak ngobrol memang. Jadi dari dua anak itu sama anak cewek yang lainnya yang tergabung dalam kegiatan kader itu tadi, itu pernah saya ini waktu dulu itu sebelum berdua menyatakan untuk mau keluar itu pernah saya ajak ngobrol memang. Kenapa itu? Lah permasalahannya waktu itu kalau saya menganggap itu mungkin anak-anak hanya miskomunikasi aja, yang menganggap si satunya itu dibilang angkuh, jadi yang satunya bilang yang situ nggak mau diajak berteman gitu. Terus yang satunya saya klarifikasi, katanya saya mau Mom, tapi yang situ aja yang nggak mau berteman dengan saya. Jadi seperti itu, bulet aja gitu. Jadi ada miskomunikasi ya? Iya. Seperti itu, ya. Kalau saya awalnya seperti itu. Ya, bagus. Terus kemudian seperti ini Bu, untuk langkahnya Bu Rahma kira-kira untuk bisa menyelesaikan dari problem itu, kira-kira apa yang Bu Rahma lakukan ya? Kalau mungkin ya Pak, yang diangen-angen saya itu kepinginnya besok itu mau manggil anak yang lainnya dulu, mau manggil anak yang lainnya dulu, apa yang mau saya tanya dulu, apa sih yang sebenarnya terjadi di antara mereka itu gitu. Nah, setelah saya tahu dari ceritanya teman-teman yang lain, baru saya akan manggil yang dua anak tadi itu dulu. Jadi rencana saya seperti itu. Terus saya cross check dari ceritanya yang pihak teman-temannya sama pihak yang dua anak yang mau mundur itu tadi, itu saya cross check biar saya tahu dulu gitu. Betul. Dari rencana saya dua pihak itu mau saya dengarkan dua-duanya dulu, seperti itu Pak. Terus berharap setelah saya tahu ceritanya, baru nanti saya bisa ngambil kesimpulan. Iya betul. Terus apa yang harus saya lakukan selanjutnya, seperti itu. Saya kira beberapa langkah yang Bu Rahma lakukan sudah sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi dan semoga berhasil Bu. Memang itu tugas yang tidak ringan. Bisa berharap Bu Rahma nanti bisa berhasil dengan langkah-langkah yang Bu Rahma lakukan itu. Terus dari langkah-langkah yang Bu Rahma lakukan, ini kan ada langkah prioritas Bu. Nah, kira-kira prioritasnya yang mana dulu? Memanggil terlebih dahulu atau bagaimana? Iya, kalau ini ya Pak ya, yang sesegera akan saya lakukan itu tentunya saya akan ngajak ngobrol dengan memanggil itu tadi Pak. Iya, memanggil dulu dari satu pihak dulu, saya saya ajak ngobrol biar saya tahu dari satu sisi dulu, terus kemudian dari pihak satunya juga akan saya panggil, tapi di waktu yang terpisah tentunya, biar saya juga tahu dari pihak yang satunya. Jadi dua-dua pihak itu saya tahu permasalahan seperti apa, terus kemudian itu nanti langkah selanjutnya itu akan saya ketemukan. Nah, jadi dua pihak itu akan saya pertemukan Mbak. Jadi saya pertemukan
saya apa istilahnya itu damaikan, istilahnya kan seperti itu, karena saya kepingin mereka itu benar-benar bisa bersama-sama dalam mensukseskan sebuah kegiatan maupun mereka bisa bersama-sama dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya itu. Terus saya juga nantinya akan bekerja sama dengan wali kelasnya tentunya Pak, karena ada anak itu dari kelas yang bukan saya ampuh. Oh, seperti itu. Iya, jadi saya butuh koordinasi dengan wali kelasnya juga. Berarti nanti yang membantu jenengan selain Bu Rahma nanti berarti ada koordinasi juga dengan kepala sekolahnya ya, kepala sekolah dan guru-guru kelas yang lain seperti itu ya. Mungkin langkah awalnya ke wali kelas dulu, wali kelas dulu, terus nanti sama BK juga kalau memang langkah awal yang saya lakukan belum berhasil seperti itu. Sudah sangat bagus Bu Rahma. Saya kira obrolan kita karena waktunya juga terbatas Bu. Iya Pak. Mohon maaf, jadi nanti bisa kita sambung lagi dengan agenda-agenda Bu Rahma nanti untuk pelaksanaan koordinasi dan pembinaan secara mandiri kepada anak-anak yang mengalami problem tadi. Saya tunggu nanti kabar baiknya Bu. Ya, terima kasih Pak Nur sudah berkenan mendengarkan keluhan-keluhan saya hari ini, dan alhamdulillah saya hari ini sedikit lega karena saya tahu apa yang akan saya lakukan besok, yang harus saya lakukan besok itu. Sudah Terima sangat kasih bagus Pak. Sekali, sama-sama. Semangat terus untuk Bu Rahma. Insya Allah tetap semangat Pak Nur. Terima kasih. Saya pamit ya Pak Nur. Hati-hati Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penawar Pak Nur luar biasa ya. Saya lihat tadi percakapan coaching bersama Bu Rahma. Masih proses belajar. Bagaimana Pak Nur tadi perasaannya setelah coaching bersama Bu Rahma tadi? Ya memang beda Bu ya. Artinya kan dulu saya memang masih taraf belajar itu masih di level 5 tadi. Tapi saya kira tadi sudah luar biasa. Saya melihat bagaimana Bu Rahma tadi terlihat nyaman ketika menyampaikan permasalahannya, dan ketika Bu Rahma mendapatkan solusi saya lihat juga sudah sangat baik lah, gitu, seperti itu. Seperti itu ya Pak Nur ya. Kenapa Pak Nur yang membuat Pak Nur menilai seperti ini itu karena apa? Ya karena ini Bu, yang jelas karena coach itu kan nanti outputnya kepada coach. Jadi kalau saya lihat coach sudah mampu menemukan solusinya, kemudian merasa lega dan dia punya langkah-langkah yang konkret, lah itu menjadi kebahagiaan bagi saya, seperti itu. Iya Pak Nur. Jadi level saya kira naik lah. Luar biasa Pak Nur, memang bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya Pak Nur untuk coaching hari ini? Siap Bu, saya sangat berharap dengan bisa memberikan saya masukan dan untuk meningkatkan kompetensi saya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Nur. Menurut saya dari hasil pengamatan coaching Pak Nur hari ini benar sekali Pak Nur sangat meningkat dalam dalam apa Pak mau mendengarkan aktif ya. Pak Nur sangat bagus sekali dalam kompetensi mendengarkan aktif, karena Pak Nur benar-benar dapat mendengarkan Bu Rahma saat mendengarkan curhatannya tanpa memberikan solusi. Memang sangat luar biasa Pak Nur. Dari kalau menurut saya pertama Pak Nur levelnya di level 5, kalau saat ini benar-benar Pak Nur sangat luar biasa. Kalau menurut saya Pak Nur sudah berada di 9 lebih Pak Nur. Oh, seperti itu Bu. Iya. Tadi kan saat mengamati tadi kan pinginnya bisa 9 sampai 10. Alhamdulillah Pak Nur saat ini kalau menurut pengamatan saya bisa 9,5 Pak. Oh Masya Allah. Sangat luar biasa Pak. Terus semangat untuk terus berlatih coaching di selanjutnya. Saya tidak menyangka loh Bu kalau selevel itu ya. Terima kasih Bu Isneni. Iya Pak Nur. Gini Pak Nur, apa yang didapat dari proses ini Pak Nur menurut Pak Nur? Saya kira proses coaching hari ini sangat luar biasa. Jadi saya bisa untuk kontrol diri dalam hal ini mendengarkan aktif apa yang disampaikan sama coaching tadi, dan ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa meningkatkan kompetensi tadi. Seperti itu Bu Isneni ya. Iya, luar biasa Pak Nur. Semangat untuk kedepannya Pak Nur, coaching ini terus dilaksanakan di problem-problem
bila mana ada teman sejawat kita yang membutuhkan, memang luar biasa ya. Terus semangat, terima kasih Pak Nur karena yang diharapkan setelah tercapai. Sukses buat Pak Nur selanjutnya. Boleh dicukupi Pak ya untuk hari ini. Terima kasih Bu Sneni atas waktunya. Panjenengan sudah berkenan menjadi supervisor saya. Ke depan ketika nanti saya membutuhkan panjenengan untuk menjadi supervisor, tolong waktunya Bu ya. Insya Allah Karena Pak. saya ingin berharap peningkatan kompetensi yang lain seperti itu. Ya, Terima kasih Bu Sneni. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Isna. Mohon maaf ketemu loh, Bu Isna. merepotkan Bu Rahma pada kesempatan hari ini. Ya, saya senang Mohon sekali keluarnya. bisa ketemu. Ya, tentunya dengan senang hati Bu Isna. Apa kabar Bu Isna? Alhamdulillah sehat Bu Rahma. Bu Rahma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Kita kan harus selalu bahagia ya biar di kelas pendidikan sama anak-anak, karena kita pendidik ya, tentunya anak-anak ikut bahagia dengan auranya kita yang selalu bahagia gitu ya Bu Isna. Iya, alhamdulillah. Sama-sama bahagia ya. Nah, ini Bu Isna ya, sesuai jadwal yang kita bikin. Kalau Bu Isna ini mau melakukan coaching ya. Iya. Dan pada saat coachingnya nanti, kira-kira Bu Isna ini ingin meningkatkan kompetensi yang mana sih? Ya Bu Rahma, seperti ini. Saya di sini itu ingin meningkatkan potensi coaching saya, yang mana selama ini, beberapa waktu yang lalu itu ada kekurangan di proses kesadaran penuh dalam mendengarkan atau present, Bu. Yang mana saya masih butuh untuk banyak latihan seperti itu. Ya, tentunya berarti Bu Isna sudah pernah melakukan praktek coaching sebelumnya ya. Benar sekali Bu. Nah, yang dirasa Bu Isna itu pada praktek-praktek coaching sebelumnya itu di kompetensi presence ya, itu masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan gitu. Benar sekali Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Isna ini pada kompetensi present yang sudah pernah dialami itu, Bu Isna di level berapa sih kalau skala 1 sampai 10 itu? Ini Bu Rahma, di proses coaching yang kemarin itu saya merasa dalam proses kesadaran penuh ini saya masih berada di level 6 Bu Rahma. Jadi saya ini ingin untuk kedepannya saat coaching ini saya berada di level 9. Oh Seperti gitu, itu. ya berarti pada saat coaching ini nanti Bu Isna pengen meningkatkannya yang awalnya di level 6 ya, pengen meningkatkannya di level 9, tentunya pada kompetensi yang presence tadi ya Bu Isna. Iya, ya. benar sekali. Iya. Dengan senang hati Bu Isna saya akan menemani, dan tentunya saya yakin Bu Isna pasti bisa ya lebih dari 9 bahkan nanti ya untuk kompetensi presence pada coaching kali ini. Ya, Bu Isna ya. Selamat coaching bersama teman dulu Bu Isna ya. Nanti kita ketemu lagi. Iya, terima kasih Bu Rahma. Semangat. Amin, semangat. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu Dina. Silahkan. Iya. Boleh di Bu Dina. Iya. Gimana Bu Dina, gimana? Aduh Bu Isna, capek saya hari ini. Ya galau gitu. Galau kenapa Bu Rahma? Bu Dina. Gimana ya? Hari ini tuh saya galau Bu. Kan tadi ada supervisi pengawas, tapi sekolah saya dinilai jelek gitu Bu. Mungkin Bu Dina ada tahu alasan sampai pengawas memberikan nilai seperti itu? Ya itu Bu, gara-gara pembelajarannya guru-guru monoton, jadi nilai sekolah jelek kan, ada di nilai poin itu pembelajarannya monoton, cuman ceramah gitu. Kemudian dari komunikasi ini Bu Dina ini mengharapkan seperti apa Bu Dina? Saya pengennya setelah saya ketemu Bu Isna nih ya, kan saya galau nih Bu.
bayangan sekolah saya dapat nilai dari pengawas saya, dan setelah ngobrol coaching dengan Bu Isna, saya harapkan teman-teman itu bisa termotivasi, pembelajarannya berpihak pada murid, dan sekolah saya dapat nilai bagus, Bu. Seperti itu ya. Jadi harapannya itu guru-gurunya pembelajarannya tidak monoton, kemudian berpihak pada murid, kemudian bisa sekolahnya mendapatkan nilai bagus. Seperti itu ya yang diharapkan. Kalau seperti itu mungkin ide Bu Dina untuk mewujudkan ini mungkin ada bayangan Bu Dina yang ingin dilakukan. Gimana ya Bu ya? Pusing saya. Kan teman-teman itu beberapa kali saya ajak ngobrol, saya ajak lihat PMM, itu nggak mau Bu. Terus ngasih masih ceramah gitu, menerangkan ceramah, di situ mengerjakan tugas. Ya ide saya nggak ada sih sementara ini, apa ya Bu? Masih buntu saya Bu. Mungkin ada Bu Dina, mungkin teman itu, semua teman yang seperti itu ada, atau hanya ada satu dari salah satu guru terus mereka menjadikan suasana kelas menjadi semuanya ingin seperti itu semua sekolahnya. Rata-rata sih Bu, mayoritas kan, makanya kan nilainya jelek Bu, mayoritas gitu pembelajarannya monoton, jadi kelas nggak enak gitu, terus nilainya juga pelit kan. Ya kalau belajarnya asik, interaktif, inovatif, pakai media gitu enggak Bu. Mungkin Bu Dina ingin mengajak teman melakukan apa, atau ingin solusi bagaimana supaya tadi harapan Bu Dina bisa tercapai. Mungkin Bu Dina bisa mengajak seperti apa kepada temannya? Mungkin ada rencana. Sementara akan saya ajak untuk itu Bu, mempelajari PMM. Terus saya datangkan narasumber, terus mendatangkan narasumber dan bekerja sama dengan komunitas sekolah. Berarti keinginan Bu Dina saat ini mengajak PMM ya, kemudian mendatangkan narasumber seperti itu. Dari solusi-solusi ini mungkin Bu Dina akan ingin dilaksanakan kapan Bu Dina? Secepatnya sih Bu, kan apa ya, enaknya kapan Bu? Kan ini juga habis masih anak-anaknya kan dapat nilai dari pengawas jelek. Kayaknya secepatnya mungkin dari mempelajari PMM dulu, habis itu mendatangkan narasumber minggu-minggu inilah Bu kayaknya. Gimana Bu? Iya kan? Pertama itu ya membuka PMM dulu, mempelajari PMM dulu. Setelah itu bertahap ya Bu Dina ya tadi, terus mendatangkan narasumber. Setelah itu Bu Dina tadi melakukan komunitas. Oh iya, jadi berbagi ya Bu Dina ya, maksudnya ini komunitas ini. Dari usaha-usaha tadi mungkin Bu Dina di sini yang mendukung menurut Bu Dina untuk mendukung suksesnya rencana Bu Dina ini, kira-kira siapa saja Bu Dina? Kepala sekolah pertama jelas ya. Terus ya mungkin koordinasi dengan banyak rekan guru sejawat ya, meskipun mereka pembelajarannya monoton, tapi kan mereka mau gitu mengikuti aktivitas yang dilaksanakan sekolah. Jadi saya pikir bagus sih, sudah sinergi, tinggal mengeksekusi aja. Seperti itu ya Bu Dina ya. Ya semangat Bu Dina, semoga ini rencana Bu Dina dengan dukungan dari berbagai pihak tadi dapat terlaksana dengan baik. Sekolah Bu Dina semakin bervariatif dalam pembelajaran, kemudian mendapat nilai baik ya. Iya. Bu, siap. Sukses, semangat Bu Dina. Pasti bisa. Iya. Terus harapan saya setelah mengikuti ini, saya akhirnya juga tahu sih ternyata saya punya ide-ide. Ya, alhamdulillah akhirnya Bu Dina mendapatkan solusi untuk dapat dilaksanakan Bu Dina ya. Semangat untuk solusi-solusi tadi segera dilaksanakan. Sekolahnya lebih baik lagi, lebih berpihak pada murid, nilainya bagus, menyenangkan otomatis ya Bu Dina. Semangat. Terima kasih karena Bu Dina sudah mendapatkan solusi-solusi dari perbincangan kita. Semoga dapat segera terlaksana, bisa nanti hasil dari tadi bisa dikomunikasikan kembali kepada
saya Bu Dina, bagaimana progresnya setelah Bu Dina melaksanakan tadi? Iya Bu, saya mau nanti kalau saya sudah melaksanakan rencana aksi saya akan menghubungi Bu Isna kembali ya. Kan saya juga perlu melaporkan ya hasil dari proses coaching kita hari ini. Iya, Siap. luar biasa. Bismillah, semangat Bu Dina ya. Terima kasih karena tidak terasa waktu kita sudah luar biasa Bu Dina, dan tadi banyak solusi-solusi yang Bu Dina bisa keluarkan, dan hati gimana Bu Dina sekarang sudah lega? Iya, alhamdulillah. Bu, akhirnya dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Isna, saya tahu solusi harus bagaimana, saya menemukan ide saya sendiri, dan semoga nanti waktu eksekusi lancar ya Bu ya. Amin. Sukses buat Bu Dina. Ya Bu Dina, seperti itu. Maaf ya Bu Isna ya, mengganggu waktunya Bu Isna. Tidak apa-apa Bu Dina, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Sukses untuk kedepannya buat sekolahnya Bu Dina. Terima kasih Bu Isna ya. Sama. Saya izin pamit dulu ya, nanti saya kabari. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Isna praktek coachingnya. Bagaimana nih perasaan Bu Isna selesai melaksanakan coaching bersama teman tadi? Ya, alhamdulillah Bu Rahma. Tadi setelah saya melaksanakan coaching bersama Bu Dina, luar biasa, hari ini saya menemukan sesuatu yang membahagiakan Bu Rahma. Saya tadi ternyata bisa memberikan Bu Dina tadi mendapatkan beragam solusi. Setelah kita berbincang tanpa saya mengutarakan, mungkin memberikan solusi tapi menggiringnya seperti itu. Dan untuk saat ini saya merasa saat saya tadi bilang bahwa peningkatan dalam hal ini Bu, presence, kehadiran penuh, saya merasa saya hadir di Bu Dina secara utuh. Seperti itu. Luar biasa. Berarti tadi kompetensi Bu Isna yang mau dikembangkan itu presence atau kehadiran penuh, yang sebelumnya itu Bu Isna masih di level 6 menurut pengamatan Bu Isna sendiri ya. Tapi pada hari ini, praktek coaching kali ini atau coachingnya sudah dilaksanakan Bu Isna ini tadi, Bu Isna sudah ada peningkatan gitu, merasa sudah ada saya peningkatan. merasa gitu ya. ada peningkatan lagi Sudah, seperti itu. Kira-kira peningkatannya sudah sampai ke level berapa sih kalau tadi targetnya 9 itu? Berapa ya Bu? Saya kira saya sudah daripada yang kemarin, saya merasa lebih maksimal untuk hari ini seperti itu. Luar biasa. Iya, kalau tadi saya lihat juga sangat luar biasa. Tadi memang praktek coachingnya Bu Isna bisa benar-benar hadir penuh untuk coachingnya tadi ya. Nah, kalau boleh saya tanya lagi, itu yang membuat Bu Isna merasa levelnya sudah naik nih dari yang awalnya 6 terus targetnya 9 dan bisa mencapai ke target 9 itu, kira-kira apa tadi yang dari praktek coaching tadi itu? Kira-kira yang Bu Isna lihat kok saya sudah mencapai ke 9 ini, tak lihat dari apanya tadi kira-kira? Tadi saya benar-benar mendengarkan dengan penuh dari curhatan, kemudian saya langsung kontak matanya juga, kemudian mendengarkan keluh kesahnya, benar-benar saya konsen. Jadi tidak membayangkannya lain, memang langsung fokus dengan apa permasalahan dari Bu Dina tadi. Luar biasa, benar-benar hadir penuh buat coachingnya. Jadi presence banget buat coachingnya. Totalitas buat coach ya, membantu coach menemukan solusi-solusi tadi. Luar biasa ya. Kalau boleh nih Bu Isna, saya menyampaikan hasil supervisi ini tadi ya. Kalau tadi Bu Isna targetnya sampai ke angka 9 itu tadi, kalau saya lihat nih di kompetensi kehadiran penuh atau presence ini tadi, Bu Isna itu lebih kok dari level 9 itu sudah lebih. Alhamdulillah. Luar biasa tadi Bu Isna, benar-benar itu bisa hadir penuh tadi untuk coachingnya Bu Dina tadi ya, yang saya lihat itu, sehingga Bu Dina bisa menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi permasalahannya tadi ya luar biasa itu tadi, benar-benar
kehadiran Bu Isna dalam membantu coach itu benar-benar sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Rahma. Ya. Nah, dari diskusi kita ini apa lagi nih yang yang didapat dari proses coaching ini menurut Bu Isna, apa yang sudah didapat ini tadi? Ya, luar biasa Bu. Dari proses coaching ini saya mendapatkan pembelajaran tentang coaching yang sangat luar biasa, yang mana saya dapat hadir secara penuh kepada si coach tadi. Kemudian si coach di sini juga mendapatkan di sini menemukan berbagai solusi dari masalahnya tadi, dan memiliki banyak yang ingin diwujudkan dari untuk sukses dari permasalahan ini untuk lebih baik sekolahnya seperti itu. Tentunya dampaknya bagus sekali ya bagi Bu Isna Iya, tentunya. sangat bagus sekali menambah melakukan coaching seperti ini tadi ya. Iya, menambah wawasan dan kemampuan saya dalam coaching seperti itu. Ya, dampaknya luar Iya. biasa ya Bu Isna. Iya, tetap semangat Bu Isna. Iya, terima kasih Bu Rahma. ya. Mohon maaf waktu sangat mengganggu waktunya, dan Ya, terima dengan kasih sudah mensupervisi saya. Mohon bantuannya untuk ke depan Ya. lebih baik lagi buat saya. Pesennya terus semangat ya. Insya Allah, Tetap semangat dan tetap terus semangat. semangat ya Ya. untuk memberikan yang terbaik tentunya. Terima Ya, kasih. dan Demikian. coachingnya Ya. terus dilaksanakan ya. Insya Allah selalu saya laksanakan bila untuk mengembangkan potensi coaching saya. Terima kasih Bu Ya, Rahma sama-sama, Bu kesempatannya. Isna. Saya Sampai pamit dulu. ketemu. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.